wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Islamia Damayanti, NIM 062430701429 dari kelas 4CC. Jadi di sini saya akan menjelaskan bagaimana analisis sinergi prosesor dan RAM dalam multitasking. Nah, yang dimana prosesor diibaratkan ini sebagai otak yang mengatur semua perintah, sementara RAM diibaratkan sebagai meja kerja untuk melakukan kegiatan. Nah, di sini saya akan menganalisis bagaimana ketidakseimbangan antara jumlah core atau thread pada prosesor dengan kapasitas RAM dapat menyebabkan penurunan performa atau bottleneck saat menjalankan banyak aplikasi berat sekaligus. Dalam sistem komputer, prosesor tadi diibaratkan sebagai otak yang mengeksekusi perintah, sedangkan RAM tadi adalah meja kerja, tempat penyimpanan data, dan instruksi sementara. Pada aktivitas multitasking, keseimbangan antara keduanya sangat menentukan performa sistem. Jika prosesor memiliki banyak core dan thread tetapi kapasitas RAM kecil, maka meskipun prosesor mampu menangani banyak sekali tugas, maka keterbatasan ruang penyimpanan data sementara akan memaksa sistem menggunakan penyimpanan sekunder yang jauh lebih lambat. Hal ini menyebabkan penurunan kecepatan dan terjadinya bottleneck. Sebaliknya, jika kapasitas RAM besar tetapi prosesor memiliki sedikit core atau thread, maka tersedia banyak ruang untuk data sementara. Namun, kemampuan pemrosesan instruksi menjadi terbatas. Prosesor akan kewalahan menangani banyak aplikasi berat secara bersamaan karena jumlah tugas yang bisa diproses paralel terbatas, sehingga kinerja tetapi tidak memaksimalkan. Maka dari itu, data sementara berperan penting dalam proses ini karena setiap aplikasi yang berjalan akan membuat data dan instruksi ke dalam RAM. Selama digunakan, semakin banyak aplikasi berat yang dijalankan, maka semakin banyak besar pula kebutuhan ruang untuk menyimpan data sementara tersebut. Jika tidak tersedia cukup RAM atau kemampuan pemrosesan yang memadai, maka akan terjadi penurunan performa sistem. Oleh karena itu, keseimbangan antara jumlah core atau thread pada prosesor dan kapasitas RAM sangat penting agar multitasking dapat berjalan dengan lancar tanpa hambatan. Nah, mungkin itu saja penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Siti Nurhayati dengan NIM 062430701437. Di sini saya akan menjelaskan analisis mengapa skema penggunaan SSD untuk sistem operasi dan HDD penyimpanan data statis seperti foto atau video dianggap sebagai konfigurasi yang paling efisien saat ini, dan bagaimana hal ini dapat mempengaruhi kecepatan loading program dan efisiensi biaya perakitan. Penggunaan SSD untuk sistem operasi dan HDD untuk penyimpanan data statis merupakan strategi yang paling efisien karena kedua perangkat tersebut memiliki kelebihan masing-masing. Nah, untuk SSD, ia memiliki kecepatan baca dan tulis data yang jauh lebih tinggi dibandingkan dengan HDD karena ia tidak menggunakan komponen mekanik, sehingga saat proses booting sistem operasi dan saat membuka aplikasi ia menjadi lebih cepat. Sedangkan kalau untuk HDD, ia memiliki kapasitas penyimpanan yang lebih besar dengan harga yang lebih terjangkau, sehingga HDD ini cocok digunakan untuk menyimpan data statis seperti foto dan video. Dengan kombinasi ini, pengguna dapat memperoleh performa yang cepat dari SSD sekaligus kapasitas penyimpanan yang besar dari HDD tanpa harus mengeluarkan biaya yang lebih tinggi. Perkenalkan, nama saya Andika Fikriansa dari kelas 4CC dengan NIM 062430701425. Kali ini akan menjelaskan kritik terhadap pemilihan power supply unit atau bisa dikenal sebagai PSU.
PSU disebut sebagai jantung yang mengalirkan daya ke seluruh komponen. Dan kegagalan fungsi PSU dan dapat merusak komponen lainnya. Analisislah risiko teknis dan dampak jangka panjang jika seseorang pengguna lebih mengutamakan komponen berperforma tinggi, seperti VGA canggih, tetapi menggunakan PSU yang abal-abal, tanpa sertifikasi yang jelas. Oke. Power supply unit atau bisa dikenal sebagai PSU berperan sebagai jantung komputer karena bertugas menyalurkan dan menstabilkan daya listrik ke seluruh komponen. Kesalahan dalam memilih PSU dapat menimbulkan risiko yang serius, terutama jika pengguna lebih mengutamakan komponen berperforma tinggi sebagai seperti VGA canggih atau prosesor kelas atas, tapi menggunakan PSU yang abal-abal tanpa sertifikasi yang jelas. Secara teknis, PSU berkualitas rendah seringkali tidak mampu menyediakan daya yang stabil sesuai dengan kebutuhan komponen. Tegangan yang tidak stabil atau overvolts atau bisa kita bilang undervolts dapat menyebabkan sistem yang sering mengalami crash, restart mendadak, bahkan merusak komponen penting seperti motherboard, VGA, dan penyimpanan lainnya. Selain itu, PSU dapat proteksi yang memadai OFP, UFP, SCP, OEP. Berisiko menyebabkan konslet dan kerusakan permanen pada perangkat keras. Dampak jangka panjang dari penggunaan PSU yang abal-abal juga sangat merugikan komponen yang terus-menerus menerima suplai daya yang tidak stabil. Akan mengalami penurunan umur pakai. Hal ini tidak meningkatkan biaya perawatan dan penggantian komponen di masa depan, sehingga secara ekonomi justru lebih boros dibandingkan membeli PSU berkualitas lebih mahal. Sertifikasi 80+ menjadikan faktor krusial karena menunjukkan tingkat efisiensi PSU dapat mengubah daya listrik dari sumber menjadi daya yang digunakan komponen. PSU sertifikasi 80+, bronze, silver, gold, platinum memiliki efisiensi yang lebih tinggi panas, lebih rendah, dan kualitas komponen internal yang lebih baik. Dengan demikianlah sertifikasi ini menjadikan indikator penting untuk menjamin keamanan, efisiensi energi, dan kestabilan sistem secara keseluruhan. Oke, yang saya ingin jelaskan satu lagi, analisis manajemen thermal dan stabilitas sistem. Nah, sistem pendingin atau bisa kita kenal sebagai cooler, pendingin cooling system, itu casing bekerja sama untuk menjaga suhu serta sirkulasi udara agar komponen tidak mengalami overheat. Analisis mengapa manajemen suhu menjadi sangat krusial ketika komputer mengalami overheat. Ketika komputer digunakan untuk tugas berat seperti overclocking atau rendering video, bagaimana peran desain casing dalam mendukung fungsi pendingin tersebut untuk menjaga stabilitas komponen internal. Oke. Manajemen suhu merupakan faktor krusial dalam menjaga performa dan stabilitas komputer, terutama saat digunakan untuk tugas berat seperti overclocking dan rendering video, atau bisa juga sebagai game dengan waktu yang lama, sehingga menghasilkan panas yang signifikan. Jika suhu tidak terkontrol, komponen dapat mengalami overheat yang berdampak pada penurunan performa, atau bisa kita kenal sebagai thermal throttling. Nah, sistem ini menjadi tidak stabil, bahkan berpotensi merusak perangkat keras. Pada overclocking, frekuensi dan tegangan komponen ditingkatkan untuk memperoleh performa lebih tinggi. Peningkatan tegangan ini secara langsung menaikkan produksi panas,
Nah, tanpa sistem pendingin yang memadai, suhu akan cepat melampaui batas aman dan menyebabkan crash atau kerusakan permanen. Begitu pula pada proses rendering dan menyebabkan crash atau kerusakan permanen video di mana CPU dan GPU bekerja secara intensif dan terus-menerus sehingga kestabilan suhu yang sangat menentukan kelancaran proses. Sistem pendingin seperti heatsink, kipas, atau liquid cooling berfungsi menyerap dan membuang panas dari komponen utama. Namun, efektivitas pendingin tidak hanya bergantung pada cooler, tetapi juga pada desain casing. Casing yang baik memiliki ventilasi yang cukup, alur airflow yang terarah, airflow management, serta ruang yang memadai untuk sirkulasi udara, penempatan kipas intake dan exhaust yang tepat memadai untuk sirkulasi udara, membantu udara panas keluar dari digantikan udara dingin secara optimal. Dengan desain casing yang mendukung sirkulasi udara, suhu internal dapat dijaga tetap stabil, sehingga komponen bekerja dapat dalam batas aman dan umur pakai menjadi lebih panjang. Kesimpulannya, manajemen thermal yang baik melalui kombinasi sistem pendingin dan desain casing yang tepat sangat penting untuk menjaga stabilitas performa dan kendala komputer dalam menjalankan tugas yang berat. Mungkin itu saja yang saya bisa sampaikan pada analisis ini. Oke, sekian dari saya. Terima kasih.